Ternyata tenda yang tadi dia minum itu dikerumuni oleh 3 pocong. Jadi kita punya cerita tentang sebuah gunung di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Bukan. Emang gunung apa? Gunung Merbabu. Ada satu pasangan yang bernama Wirza dan Hana. Mereka sudah menjalani hubungan selama 3 tahun dan mereka selalu merayakan setiap anniversary. Di anniversary ketiga, Hana meminta untuk merayakan anniversary mendaki ke Gunung Merbabu. Pertamanya, Wirza mikir karena Gunung Merbabu itu tinggi dan Hana juga tipe orang yang manja gitu. Selain manja, Wirza juga berpikir Gunung Merbabu itu kan termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Selang 1 bulan. Ya, jadi bulan. Oh, gitu. Selang 1 bulan, Wirza dan Hana berangkat ke terminal di Jakarta untuk mendaki Gunung Merbabu. Sesampai di Gunung Merbabu, sebelum berangkat, Wirza melihat ada satu rombongan yang berjumlah 5 orang. Wirza minta meminta kepada leadernya untuk ikut mendaki. Wirza meminta untuk ikut bersama rombongan mereka. Leadernya setuju dan akhirnya mereka semua langsung naik ke gunung. Di situ Hana senang karena itu kan pertama kalinya dia naik gunung juga kan. Rombongan itu menargetkan sebelum maghrib mereka itu harus sampai di penginapan. Penginapan maksudnya kayak seperti tempat buat ngecamp gitu. Terus di satu rombongan ada yang namanya Bobby. Dia kan gak terlalu suka juga orang baru gitu kan. Dari satu rombongan ada yang bernama Bobby. Dia tuh kayak tipikal orang yang gak terlalu suka orang baru gitu, kayak gak terlalu berbaur. Dari semenjak Wirza dan Hana ikut ke rombongan mereka, Wirza gak terlalu suka karena Hana juga baru pertama kali naik gunung, otomatis kayak mereka juga jalannya agak lama. Kalau si Wirza kan kayak pernah naik gunung, cuman kayak mungkin kasihan ke si Hananya juga kan. Di situ Bobby ngomong ke leadernya, udahlah benar kayak gitu, tinggalin aja, bikin kita gak sampai naik gunung. Di situ leadernya kayak kekeh, kasihan kayak kekeh harus bareng-bareng gitu. Nah di situ Wirza ngedengar Bobby ngomong kayak gitu. Karena Wirza gak enak, Wirza minta untuk si rombongan itunya tuh jalan duluan dan mereka ngikutin dari belakang, jalan pelan-pelan. Tapi si leadernya tuh kekeh harus bareng-bareng. Pas udah jalan lagi, tiba-tiba si Hana ngedengar ada suara. Itu suara apa? Bentar. Jadi pas si Hana ngedengar suara itu, si Hana bilang ke Wirza, kamu dengar gak ada suara? Wirza ngangguk. Pas Wirza nyari sumber suara itu, pas nengok ke kanan, Wirza melihat ada seekor ular besar dan mereka langsung lari semua gitu. Jadi suara set itu adalah ular. Nah, pas udah lari, tapi dia nggak mikirin hal itu. Katanya di gunung tuh nggak boleh mikirin hal yang macem-macem. ya soalnya kayak takutnya itu kejadian sama kita. Jadi nggak boleh sompral gitu. Ya, harus nurutin peraturan. Sampai akhirnya pada jam 5 sore mereka tuh belum sampai-sampai di atas puncak. Lagi-lagi Bobby ngedumel karena target dia sampai puncak itu sebelum maghrib kan. Sekitar jam 8 malam, itu kan udah mulai gelap banget. Sebenarnya Hana takut melewati hutan tersebut karena satu-satunya penerangan dari senter mereka. Di situ mulai ada kejadian-kejadian yang lebih aneh lagi. Sampai tiba-tiba Wirza sama Hana ngedengar suara laki-laki. Suaranya itu berat banget. Gimana? Dia bilang, sini. Tapi dengan suara berat gitu. Iya, di telinga mereka berdua. Jadi yang rombongan itu tuh nggak denger gitu? Enggak, tapi Wirza sama Hana dengar ada suara laki-laki ngomong berat banget
Dia bilang, sini. Tapi mereka nggak mikirin hal yang tadi. Ya. Katanya kalau di gunung itu nggak boleh mikirin hal-hal yang mistis. Sampai akhirnya mereka diem aja. Mereka nggak berani cerita ke siapapun. Oh, jadi nggak bilang sama rombongan itu ya? Enggak. Berarti yang tahu cerita mistis itu cuma mereka berdua. Ya, yang tahu cuman Mirza sama Hana. Akhirnya sekitar jam 10 malam mereka tuh sampai di tempat penginapan. Dengan leadernya bilang, besok sekitar jam 5 pagi mereka berangkat dari penginapan ke puncak. Dengan kondisi badan mereka yang udah capek banget, mereka akhirnya ngedirin tenda buat istirahat. Mirza istirahat di dalam tenda. Dia ngeliat sosok bayangan melintas di dekat tenda. Sosok. Dengan kondisi badan yang udah capek banget, akhirnya mereka ngedirin tenda buat istirahat. Mirza dengan Hana itu stand up. Mereka istirahatnya itu bareng. Jadi nggak pisah gitu loh. Si Hana sama si Mirza itu satu tenda, ya tidurnya berarti otomatis bareng kan, berdua gitu. Ya tapi nggak mau ngelakuin apa-apa ya. Ya enggak dong. Nah, saat Mirza istirahat, dia ngeliat ada sosok bayangan melintas di dekat tenda mereka. Dan secara bersamaan ada suara burung yang tiba-tiba ada di dekat tenda dia. Burungnya sih burung apa? Semacam gagak gitu loh. Iya, Karena itu kayak berisik. Iya, karena itu berisik gitu. Gak kenapa kok. Sebenarnya Wirza itu bukan takut akan suara burung ya, cuman dia itu kesal karena waktu istirahat, terus selama dia udah menjelajahi semua gunung, puncak gitu, dia tuh belum ngerasain yang namanya diganggu sama hewan-hewan. Tapi secara tiba-tiba naik ke gunung Merbabu, Kayak tiba-tiba kayak diganggu gitu sama, aneh banget gak sih tiba-tiba diganggu gitu. Iya kan, coba mereka tuh nggak Nggak ngelakuin ngelakuin hal-hal yang dilarang gitu, nggak ngomong kasar segala macem, nggak. Sampai mereka berdua mau tidur pun masih diganggu sama suara-suara yang aneh. Suara aneh apa? Ya kayak yang tadi, semacam burung tiba-tiba bersuara kenceng banget, terus ada bayangan melintas. Oh, kayak suara-suara dari yang gang aja gitu. Setelah suara burung itu hilang, bayangan yang tadi Mirza lihat itu datang lagi ke tenda mereka, naik ke atas tenda mereka. Ya otomatis tenda mereka rubuh dong. Kalau misalnya digituin jatuh. Di situ Hana udah di situ. Hana pun nangis. Akhirnya Mirza ngebawa Hana keluar. Saat di luar, Mirza ngeliat sosok pocong di dekat tenda mereka. Ini tenda mereka kan. Nah di sini tuh ada pohon. Iya, Nah, pohonnya itu besar. besar banget, kayak apa sih kalau misalnya pohon di Kayak makam beringin. gitu. Nah, pohon beringin. Ini tenda, ini pohon. Di sininya itu ada pocong. Mirza ngeliat Pocongnya tuh ada Muka. 3. pocongnya ada 3, mukanya hitam, matanya melotot. Kalau kalian lihat, serem gak sih kalau misalnya kayak gitu? Banget sih. Ya kan, serem kan? Itu yang lihat si Hana sama si Awalnya cuma Mirza doang yang lihat. tapi si Hana juga. Hana juga tiba-tiba ngeliat. Terus yang pas si tenda roboh itu kan otomatis kalau misalnya roboh ada orang yang itu kan ke tendanya, itu pas dilihat tuh udah nggak ada, orangnya tuh langsung hilang. Yang bayangan yang Mirza lihat tadi tuh hilang seketika. Tapi tendanya tetap roboh. Iya, jadi Iya, mereka roboh. buru-buru. Kayak ada yang Balikin. nimpa aja gitu. Terus si Mirzanya tuh karena Hana udah nangis, Mirzanya langsung memperbaikin tendanya kan. Tenda udah benar, sebenarnya Mirza tuh mau minta tolong ke rombongannya si Bobby. Cuman karena di situ udah keadaan capek, mereka udah tidur. Dalam keadaan normal juga. Iya, Takut ngeganggu. langsung si Hana langsung dibawa lagi ke dalam tenda sama si Mirza. Mereka langsung istirahat. Di situ mereka udah nggak mikirin hal yang tadi lagi.
Besok pagi sekitar jam 5, mereka siap-siap untuk naik ke puncak. Dan mereka kan butuh perjalanan ya kan di puncak itu sekitar jam 1 siang. Akhirnya mereka sampai puncak. Itu tujuan mereka. Akhirnya tersampai. Besoknya pagi sekitar jam 5, mereka siap-siap untuk naik ke puncak. Karena kan ke puncak itu butuh waktu ya, lama gitu. Mereka sampai ke puncak itu sekitar jam 1 siang. Akhirnya tujuan mereka itu tercapai. Di atas puncak ada yang mengabadikan pemandangan. Karena kan kalian tahu kan di puncak itu pasti pemandangannya indah banget gitu. Pasti ada yang foto-foto mengabadikan semua pemandangan di situ kan. Gak lama kemudian rombongan Bobby sama si Wirja dan Hana itu mau turun lagi ke penginapannya. Karena mungkin si Wirja ngira dia udah tahu betul jalan ke bawah ya, nggak ke bawah buat turun pulang. Dia udah tahu jalannya. Ternyata selama dia jalan tuh dia ketinggalan rombongan si Bobby. Karena dia karena Wirza dan Hana dia ngerasa udah tahu jalannya, jadi dia jalannya nyantai aja gitu. Jadi dia ketinggalan rombongan Bobby. Wirja sama Hana itu ketinggalan sama rombongannya Mas Danang. Nah, di tengah jalan mereka tuh nemu perpecahan jalan gitu, ada belok kanan dan belok kiri. Seingat Wirja, jalan untuk menuju bawah itu belok kanan. Jadi mereka itu lanjutin ke belok kanan. Sudah hampir 1 jaman mereka jalan itu nggak ketemu titik akhirnya. Dan perasaan Wirja saat itu merasa kalau mereka itu salah jalan. Ternyata memang benar. Nah, dan memang benar. Perasaan Hana juga mengatakan bahwa mereka itu berada di jalan yang salah. Udah tuh kayak Hana tuh nangis gara-gara dia ketakutan. Wirja di situ kayak stres gitu loh. Dia akhirnya mutusin buat nyari jalan dulu. Dia bilang ke Hana, "Hana, aku mau cari jalan dulu ke bawah. Kamu tunggu di sini ya." Hana ngiriain dong. Udah tuh, Wirja jalan ke bawah. Gak lama dari itu, dia gak lama jalannya, kayak cuman beberapa menit, kayak 15 menitan doang gitu. Dia ketemu satu tenda. Tapi pas dia samperin, ternyata cuman gak ada siapa-siapa. Dan posisi tenda itu juga gak masuk akal banget. Iya, ada ke jurang gitu. Kayak kanan kirinya tuh jurang semua. Jadi tendanya cuma satu gitu. Iya, cuma satu tenda. Dan saking penasarannya, Wirja tuh ngebuka tenda itu dong. Pas dibuka, ternyata di dalamnya nggak ada siapa-siapa. Tapi kayak isi. Iya, tapi pas Wirja lihat ke dalam, itu banyak banget air mineral. Sedangkan pada sisa air mineral Wirja sama Hana itu tinggal sedikit banget. Dan Wirja itu bener-bener kehausan. Jadi dia minum dulu. Udah minum, dia itu keluar dari tenda. Sesudah keluar, dia tuh mau langsung nyamperin Hana lagi. Tapi sekitar dia udah jalan sekitar 30 menitan, dia tuh gak ketemu Hana. Dia benar-benar udah frustasi, sampai gak lama dari itu dia ngeliat seorang kakek-kakek. Terus Wirja itu nyamperin kakek-kakek itu, dia bilang, Bapak. Tapi semakin Wirja lari untuk mendekatin kakek-kakek itu semakin menjauh. Dan ketika sudah dekat, kakek-kakek itu tuh menghilang. Di situ Wirja benar-benar kayak ketakutan, panik, khawatir segala macem. Terus dia noleh ke belakang. Dan pas dia noleh ke belakang, ternyata tenda yang tadi dia minum itu dikerumuni oleh 3 pocong. Berarti itu tenda yang tadi dong? Iya, yang dia tempatin. Enggak, yang tadi Wirja minum. Iya, Tadi banyak minuman. Iya, bukan tempat perkemahan mereka dan leader tadi, bukan. soalnya kayak tempatnya juga beda. Iya. Dekat jurang. Di situ Berarti dia, kayak Wirja kayak masuk dimensi lain dong? iya. Terus dia itu saking paniknya dia lari-lari sambil manggil Hana, dan tanpa sengaja dia nabrak seseorang. Ternyata Mas Danang, leader yang tadi. Udah gitu Mas Danang bilang, Wirja, kamu dari mana aja? Dari tadi Hana udah ada di tenda. Wirja di situ langsung panik dan
di sisi lain dia juga merasa bersyukur karena bisa ketemu lagi sama Mas Danang. Di situ dia nyeritain semua kejadian awal yang benar-benar membuat dia itu benar-benar gak habis pikir. Dari awal dia mendengar suara-suara aneh sampai ketemu pocong segala macam, dia ceritanya semua ke Mas Danang. Terus awal kayak ceritanya. Terus Mas Danang bilang, karena Wirja juga di situ tadinya bilang kalau dia tadi milih jalan ke kanan. Mas Danang nyeritain kalau sebenarnya jalan belok kanan itu sebenarnya itu adalah jalan yang nggak boleh dilalui sama pendaki, karena itu merupakan pintunya portal gaib. Sebenarnya jalan yang tadi buat belok kanan itu sebenarnya tuh ditutup, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba kebuka. Di situ Wirja benar-benar panik dan bersyukur. Di sisi lain dia bersyukur karena dia masih selamat. Juga dia tuh kesel gitu. Kenapa dia, perasaan dia tuh gak ngerasa dia bikin dia nggak bikin kesalahan apa-apa, dia bersikap baik-baik aja, dia nggak ngomong kotor atau gimana, dia enggak gitu. Kalau menurut aku ceritanya itu lumayan serem gak sih, soalnya kan dia tuh si Wirja sampai ngelewatin portal gaib terus sampai ketemu 3 pocong yang tadi dia temuin sama si Hana. Ya serem banget gak sih? Nah, terus kalau kata kamu pelajaran yang dapat diambil dari cerita kita itu kayak gimana? Ya kalau menurut aku sih kayak kalau kita mau naik gunung kayak mendaki gunung gitu tuh harus menjaga sopan, kayak harus ditaatin peraturannya. Ya jaga attitude juga. Iya biar kayak ya pokoknya dijaga gitulah biar enggak diganggu sama makhluk-makhluk di sana atau penunggu di sana gitu. Terus menurut aku juga kalau misalnya naik gunung kita harus berpikiran positif gak sih? Iya, terus kayak harus permisi juga. Iya. Ya Soalnya kayak pasti gunung tuh setiap gunung pasti ada penghuni. Ya apalagi pikiran tuh gak boleh kosong gak sih? Iya. Karena kan kita bisa capek gitu kan ya. Mudah banget kan buat diganggu-ganggu gitu. Iya, terus jangan ngerasa takut juga gak sih kalau misalnya di gunung? jadi kayak kita tuh harus berani gitu ya kan. Harus siap mental. Iya.